Beri hormat. Lo ngapain bang? Mana kerjaan lu? Aku sekarang di Mataram sekarang. Di Bang Andi. Tugas di Mataram. Ini sebulan. Join Johnson. Sebentar aja kok. Iya, selamanya atau apa nggak masalah. Hidup ini kan bagaimana menyikapi, menyiasati. Saling memberi guru. Siapa? Nggak tahu. Halo Bang Andi. Ini Halo Bang Sadli yang ibu. Halo. Bang dia. turun dah. Abang larang anak. Nih. Tunggu dulu, itu baju dapat dari mana? Kirim ya. Kredit. Punya lah, Batu Bang. Aduh, banyak kali kamera ah. Tahu nih. Kok jadi Bang Juma yang jadi reporter? Adik beliau pejuang yang luar biasa. Jadi kita tadi ceritain sedikit Bang Juma. Jadi ada pendeta yang awalnya mau masuk Islam, tapi bolehlah nyicipin B2 sedikit-sedikit. Ada. Ya, Alhamdulillah beliau sudah mualaf. terus masih bolehlah sholatnya belang bonteng gitu. Tapi setelah dia datang, baru dia tahu nikmatnya itu ya. Dia bilang Nikmatnya sholat. bisa nggak kamu minta kepada Tuhanmu, Bang Sumat, kata beliau. Kenapa? Gue bisa nggak sholat itu 100 kali dalam sehari? Sambil dia berkaca-kaca. Gemetaran itu meja dipegang gini kan. Saya baru merasakan nikmatnya berhubung dengan pencipta. Nanti setelah saya masuk Islam. Betul-betul. Nah, yang dia petik hikmahnya di situ adalah apa sih yang kita sombongkan kan gitu. Kita hanya bermodalkan ya sesuatu. Jadi dia pernah dia baca Al-Quran, manusia itu berasal dari setetes air yang hina, dan itu dia buktikan bahwa memang tidak ada yang bisa dibanggakan, semuanya dari hal yang hina. Itu yang disampaikan kemudian oleh akhirnya sekarang beliau dari segi penampilan aja beliau lebih taat, tahu adanya kelihatan. Orang mana? Orang Mamasa tapi ada Jawanya. Orang Polmas, misionaris, dan dia banyak memurtadkan orang sampai dia diusir dari kampung. Karena ada pemukiman murtadin, boleh dibilang pemukiman murtadin di situ. Nah, dia sebagai tokoh. Nah, tiba-tiba dia menghilang di gereja, munculnya di masjid. Rumah jadi sasaran empuk sama warga orang yang dimurtadkan itu. Saya setahun ini belum ada komunikasi lagi sama dia. Jadi Allah memang menjamah manusia, menyentuh hati manusia itu dengan cara yang waduh, berjuta-juta cara yang kadang-kadang nggak kebayang sama manusia kita ini. Kan sakit. Jadi Cuman yang bingung tuh perasaan orang yang dia murtadkan. Ya, lu murtadkan saya malah lu masuk Islam. Ya, itu dia. Banyak yang begitu. Tapi alhamdulillah dengar-dengar dari Ustaz Yusuf yang ada di sana, yang dimurtadkan itu sudah sebagian besar Balik lagi. kembali. Karena memang dia nggak merasa nyaman di sini. Ya, memang nggak ada kenyamanan benar. kalau duniawi oke lah. Lingkungannya mungkin lebih Di Al-Quran udah ini juga. Sama Allah mungkin disilaukan dengan duniawi, dikasih nikmat. Makanya Al-Quran itu segalanya, nggak ada lagi. Semua persoalan dunia ini, sampai terakhir yang saya lihat itu bagaimana ahli sains ya dari China dan satu lagi saya lupa tuh. Dia merasa pingin mendalami Al-Quran atau meneliti Al-Quran, ini di mana nih mau ketemu, mencari kontradiksi atau satupun yang salah atau bertentangan dengan sains. Dia nggak ketemu, cuman dia bingung. Saya meneliti Al-Quran malah saya diteliti sama Al-Quran. Jadi bagaimana Al-Quran meneliti manusia? Karena Al-Quran itu bertanya, apakah kamu tidak berpikir? Coba, masa kita pernah nggak baca buku itu mau suruh kita memerintahkan kita? Nggak ada kan? Satu-satunya buku yang memerintahkan kita itu Al-Quran aja.
Apakah kamu tidak berpikir? Apakah kamu tidak berpikir? Coba. Nggak tahu berapa kali itu. Makanya bukan kita menguliti Al-Quran, Al-Quran menguliti manusia. Dan itu dapatnya dari teman-teman inilah, apologet ini. Kalau nggak ada apologet, kita hanya datar-datar aja. Agama kita agama nenek moyang juga. Walaupun Islam agama nenek moyang kan ya segitu-segitu aja udah. Tapi dengan apologet ini ya seharusnya umat muslim itu mungkin udah banyak, Bang Juma pasti banyak tahu. Kita makin menyadari bahwa memang apa namanya itu bersyukur itu nggak ada henti-hentinya itu. Karena Islam itu udah, walaupun mungkin kelakukan sama Bang Juma kirim tuh Al-Baqarah ayat 2 dulu, tapi serta balik ayat 1-nya itu ternyata lebih dasar lagi, gara-gara kurang ajarnya si Edis itu sebelum dia kabur. Iya, sebelum dia kabur dia merasa menang bahwa tidak ada apologet yang bisa menjawab Al-Baqarah ayat 1. Ini Allah apa, Tuhan apa nih, kok dia sombong sekali menciptakan ayat yang tidak ada yang tahu satupun. Kan Edis ngomong gitu kan, dan kita jawabnya semua ya sesuai dengan ya, tidak ada yang tahu satupun. Dia bilang Al-Quran itu terinci. Ya, Kata Edis, katanya Quran itu terinci. Tapi kenapa kemudian ada ayat yang hanya Allah yang tahu? Itu apa? Itu apa dia wahyukan itu kalau cuma dia yang tahu? Kan itu. Padahal itu kan ayat mutasyabihat, itu tantangan. Hanya aku yang tahu. Sekiranya ada yang tahu selain daripada Allah, gugur Quran. yes. Justru ya, Allah itu mengatakan lu ahli bahasa, lu ahli sastra. Tumbang dengan itu. Iya. Jadi sebenarnya kalau saya bilang itu adalah ayat yang maha besar Allah dengan maha pengasih dan penyayangnya. Saking besarnya pengasih dan penyayang Allah, dia jaga umat-umat Islam yang hafal Al-Quran. Dia jaga umat-umat Islam yang cerdas, pengetahuannya hebat, sehebat apapun dengan Al-Quran, dijaga dengan hanya alif lam mim. Supaya jangan tadi sombong, supaya jangan jatuh seperti pada saat penciptaan pertama iblis itu. Itu baru Ini berapa satu? 1-0. 1-0. Berapa Lu makanan lu udah datang sebenarnya tadi. Udah lagi sama anak. Sekiranya hari ini ngantri. ada orang yang ingin menjatuhkan Al-Quran kan dengan canggihnya Ya. modernisasi ya, segala macam strategi kita, kemudian dia menemukan, oh kami sudah menemukan alif lam mim itu ternyata artinya gini. Nah, apa yang terjadi kemudian? Maka disitulah mujizat Al-Quran. Dengan kaidah ilmu apa yang Anda gunakan untuk membahas isi kandungan dari ayat Amin tadi. tersebut? Apa jawabnya? Nggak ada. Nggak ada bisa. Jangankan mengatakan ada, ya, bahwa mereka sudah nemukan. Untuk mengatakan aja bahwa alif lam mim itu artinya, ya, artinya 1400 tahun silam. 2, 3, bahkan 1 ayat dari Al-Quran yang minta untuk diketahui isinya ada yang tahu. Apa kata Allah? Hanya aku yang tahu. Masya Allah, luar biasa. Itulah hebatnya. Itulah hebatnya. Kayak kan aku pernah juga nih sounding sama Bang Juma. Bang Juma, itu kayaknya kan apa namanya mujizat terbesar Rasulullah itu kan belah bulan. Tapi Bang Juma nggak mau bahas itu. Ya, karena bagi manusia orang Islam itu nggak penting yang mujizat-mujizat yang hanya sekali seketika gitu aja kan. Mujizat sepanjang masa yang besar itu ya tadi Al-Quran itu. Al-Quran itu nyata-nyata bener. Semua pertanyaan-pertanyaan manusia ada dalam situ. Apapun pertanyaan, coba aja. Kita aja kadang-kadang belum menemukan. Tapi pelan-pelan nanti ketemu tuh. Baca terus. Makanya nggak level kalau dibandingkan dengan orang-orang yang biasa-biasa aja kan ngomong Al-Quran. Makanya langsung ditendang sama Bang Juma. Iya kan? Iya. Dia baca aja nggak bisa. Bahasa Al-Quran. Bahasa Al-Quran. Yang teman-teman seberang itu harusnya mikir ini. Ketika kita berbicara tentang perbandingan agama, situ ada 2 kubu narasumber. Dan materinya sebagai kisi referensi kan Al-Quran dan Bible. Ya. Ucapan Yesus lah misalnya sebagai sumber primernya. Ya. Ketika ia datang, kata Yesus, maka dia akan berbicara tentang sesuatu yang akan terjadi Ya. di masa yang akan datang. Kan begitu. Betul. Jadi di sini ada 2 nih antara Paulus dengan Nabi Muhammad. Apa cerita yang diberitakan oleh Paulus tentang masa depan? Dan apakah kemudian bisa diurai hari ini oleh ilmuwan?
Ya kan? Nah, sedangkan Nabi Muhammad membahas tentang semuanya betul diberitakan. Jadi 1400 tahun silam beliau menceritakan hal-hal yang akan terjadi di masa yang akan datang. Masa sekarang ini misalnya bagaimana kemudian ilmu kedokteran menjelaskan tentang embrio. Clear semuanya. Clear kan? Artinya yang dimaksud sebagai roh kebenaran beliau ini yang membahas tentang sesuatu yang sangat luar biasa akan terjadi di masa yang akan datang. Maksudnya yang terjadi itu pengetahuan, pencapaian pengetahuan ilmu manusia akan sampai pada poin yang sudah diceritakan masa lampau. Terjadi hari ini. Bagaimana laut, bagaimana atmosfer ini, bagaimana kemudian pokoknya Al-Quran bisa menjelaskan itu semua. Termasuk catatan manusia. Nah, Catatan tentang amal baik manusia ini juga tercatat itu. Terekam. Itu ilmu-ilmu pengetahuan tuh, terutama teman-teman saya yang elektro itu bercerita. Jadi ini kan suara ini kan berubah nih. Berubah dalam bentuk gelombang-gelombang. Nah, gelombang-gelombang itu nanti terekam itu sebenarnya. Terbawa apakah ke langit atau kemana nanti. Sehingga satu saat nanti ya kembali lagi ke manusia pegang. Makanya kalau salah satu contoh itu kalau tidak salah itu di Italia yang Vesuvius, gunung meletus. Jadi suara-suara orang teriak-teriakan itu masih kedengeran. Karena memang dia suaranya nggak lari ke atas segala macam, karena tertutup gitu. Jadi kedengeran apakah di bekas penjaranya atau di mana yang teriak-teriakan kesakitan itu di situ. Jadi kalau kita dengar di penjara-penjara bawah tanah ada teriakan orang minta tolong, dibilang orang Tuhanku, jadi bukan ya? Bukan. Jadi sama juga kalau dulu cerita zaman G30 ya, itu kan ada orang-orang yang disisa dalam gua-gua di pantai mana gitu, di suara-suaranya masih terdengar. Suara teriakan-teriakan yang memang gitu. Ekonya masih ada. Iya. nah itulah hebatnya Quran. Segala ucapanmu akan kupertanggungjawabkan. Ya kan? Semua akan ada masanya dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Hebat. Dan memang tidak mungkin karena sumbernya satu, ilmu pengetahuan dari Allah juga. Ya kan? Al-Quran dari Allah juga, manusia dari Allah. Nggak mungkin nih, walaupun sehebat apapun bertengkar nggak mungkin. Nggak mungkin. Omong kosong kalau bertengkar. Jadi mutlak, absolut harus sesuai. Serasi. Kalau masih belum sesuai segala macam, otak manusia aja belum dapat. Waktunya belum. Waktunya juga belum. Dan kalau sebuah buku, ya manual booknya, itu bertentangan dengan pola yang sudah tersetting di sini. Nah, itu nggak cocok. Ada satu hal yang menjadi permasalahan di situ. Ini buku bukan dari Tuhan. Atau boleh dikatakan bahwasanya Tuhannya ini gagal menjadi Tuhan yang sesungguhnya. Makanya Al-Baqarah ayat 2 itu yang sakti sebenarnya. Iya kan? Jalikal kita bularawi wafil itu saya waktu bacanya itu saya sampai Bang Kimo. Ya memang ya harus menyampaikan berita gaib itu harus orang gaib juga. Makhluk yang gaib juga. Tidak bisa dari manusia nyata. Yang gaib itu ya Allah. Yang menyampaikan informasi tentang sesuatu yang gaib itu kan mungkin kita sebagai manusia jutaan tahun lalu nggak tahu segala macam, ya yang gaib itu yang menceritakan itu. Iya, yang maha gaib. Jadi bukan orang-orang biasa yang cerita bahwa wah lihat ini. Karena ya tadi terkait dengan roh aja. Udah berapa kali ilmuwan mencoba orang yang mau meninggal dunia ditutup untuk melihat gimana roh itu sih, keluarnya gimana sih dalam tubuh manusia. Enggak juga. Nggak ada yang bisa. Nggak bisa kelihatan roh gitu kan. Yang Bang Juma bilang dia kalau tidur dia juga ikut sama kita. Sekarang pun juga ikut sama kita. Tapi mana dia? Gak kelihatan. Itu mau kita bicara Allah Subhanahu Wa Taala yang turun ke bumi. Wah. Kalau udah maha besar tuh bayangkan. Saya juga kan kemarin sama anak-anak diskusi. Coba bayangkan. Allah maha besar. Bumi itu sebesar apa? Tapi ada yang lebih besar dari bumi. Misalnya matahari. Ada lebih besar lagi matahari. Ada lebih besar lagi. Langit pertama aja lebih besar dengan langit kedua. Itu sih ibaratkan antara pasir di laut dengan bumi atau selangit lagi sampai langit ketujuh. Jadi bagaimana besarnya, dan Allah lebih besar daripada yang yang sebesar langit ketujuh tadi. Kebayang nggak itu? Tapi kan manusia ini kan otaknya, otak manusia itu liar. Jadi suka membayangin yang sesuatu kan. Nah kalau itu Anda bayangkan, itu ilmunya siapa tuh? Nggak salah, Daman ya. Kalau kamu bisa membayangkan Tuhan, itu bukan Tuhan. Karena Tuhan itu tak terbayangkan, tak tergambarkan, tak terucapkan juga. Ya, kalau kita bilang kita ini makhluk 3 dimensi, lu membayangkan makhluk yang di atas lu, nggak bisa. Tuhan turun ke bumi
Bayangin manusia. Ini manusia. Ini kelereng. Manusia turun ke kelereng. Kayak mana? Mengecil, menyusut. Nah, Tuhan Maha Besar. Potong jari lu jadi kelereng. Ada lagi Orang yang bilang. lucu tuh. Itu bisa terjadi karena Tuhan itu maha kuasa. Maha kuasa dia. Artinya, Maha kuasa. artinya Tuhan maha berkuasa menjadikan dirinya bukan Tuhan. Gila nggak tuh? Coba. Otak dilipat otak. Otak dirobek anjing. Atau enggak itu yang ngomong kayak gitu tuh otaknya tuh enggak gerinjul-gerinjul Gurunda. Licin dia. Tapi kenapa mereka bisa bicara begitu? Karena memang panutan tuntunan mereka kan tuntunan kitab suci. Kan nggak ada mengajarkan yang begitu. Itu kitab suci pun juga umumnya kan kebanyakan dari olah pikir manusia. Jadi artinya semuanya pun juga jadi olah pikir mereka aja pun. Ngomong-ngomong pun kalau diskusi sama Bang Juma coba lihat. Bukan. Ini hanya olah pikir mereka aja nih seolah-olah. Nggak ada yang memang yang dari yang dari maha goib itu menceritakan sebenarnya nggak ada sampai mereka. Nggak ada, jatuhnya fitnah doang. Enggak, karena Mereka Kristen imani itu fitnahnya. landasannya itu adalah perasaan. Ya kan olah pikir Ya, daya pakai perasaan suka sakit ujungnya. Mereka pakai perasaan. olah pikir dan olah rasa mereka aja. Pokoknya harus kelihatan Tuhan itu. Nggak mau tahu. Itu bukan Tuhan. Lah, lu. Padahal era Masa pendeta Mangapul sebelum meninggal, ingat sekali dia ngomongnya gini sama aku. Julius, 16 tahun saya jadi doktor teologi, dia bilang. Saya sampai pada kesimpulan, ya, manusia tidak mungkin bisa menjelaskan Tuhan. Karena yang maha luar biasa tidak mungkin bisa dijelaskan oleh makhluk yang terbatas. Jadi gue bilang 16 tahun sia-sia, 16 tahun sia-sia jadi dokter teologi. Karena dia tidak baca Al-Quran. Yang menjelaskan Allah sendiri, ya Allah sendiri. Yang kita ngomong ya Allah juga yang ngomong kok. lu Namaku siapa? Allah, ya Allah yang ngomong. Jelasin. Jadi kalau kita kenalan, siapa namamu? Allah udah ngenalin dirinya. Namaku Allah. Oh, udah ada di Al-Quran. Kok Selesai. kita cari-cari susah-susah kan? Dan memang dari zaman dulu, dari awal manusia, ya Allah yang memperkenalkan Ya, dirinya. iya, yang maha goib lah. Gak mungkin manusia yang cuman sekecek Kan nggak ini. mungkin tiba-tiba Allah, udah bosan lah aku kenalan sendiri, mending aku suruh orang lain yang kenalin. Tapi indahnya manusia itu di situ lah. Karena Allah bikin juga melihat bagaimana orang-orang yang berjuang dengan cara berpikirnya itu keindahan yang luar biasa sebenarnya. Kenikmatan yang luar biasa kalau bisa menemukan Tuhan dengan berpikirnya. Iya, dengan Itu- cari sendiri. Itu kayak seperti Ibrahim alaihissalam itu kan. Pada saat dia cari Allah, ini matahari, oh bukan, ini tengah wah. Nah disitulah. Awalnya saya bilang kenapa kita di tahiyat akhir itu membaca salawat kepada Ibrahim alaihissalam itu karena mencari Tuhannya pakai otak, pakai akal. Tapi ternyata enggak. Itu kan judgement kita aja, judgement saya lah maksudnya. Iya. Tapi ternyata ya adalah baca Kejadian 12 ayat 3 itu. Makanya itu Bible favorit saya Kejadian 12 ayat 3. Itu aku akan merahmati orang-orang yang merahmati engkau Ibrahim alaihissalam. Dan itu memang Bang Juma ngomong kan. Umat Islam yang merapati. Dari awal-awal saya juga nyari itu. Kenapa Nabi Ibrahim alaihissalam? Kenapa bukan Nabi Adam sekalian? Atau Nabi Isa yang terkemuka di dunia dan akhirat? Betul. Tapi kenapa Ibrahim alaihissalam? Allah udah ada perjanjiannya. Allah yang merintah. Sudah. Samina wa ta'ana dah. Aku dengar, aku jalanin. Bang Kores nggak live? Apa tuh? Nggak live. Enggak. Kalau keluar gini jarang. Malas ngobrolnya harus 2 kali. Sini ngobrol lagi. Gue masih tahu. Nggak bisa. Jadi harus ada orang lain yang live. Nah itu baru enak. Live, kenapa nggak live? Nggak ada yang diomongkan kalau nggak debat. Iya. Oh gitu ya. Kebiasaan lawannya Oten soalnya. Jadi debat ini saya waktu ke Jepang itu mereka para mahasiswa itu diajarin debat. Karena debat itu bagian daripada untuk Mengasah otak. mengasah otak. Jadi juga tata tutur kata kemudian tingkatan-tingkatannya tuh lah yang Bang Juma lakukan lah ini. Walaupun katanya ada ending, saya nunggu nih endingnya apa Bang Juma? Apakah dengan yang itu dua Mesias itu atau ada yang lain endingnya sebenarnya dari semuanya ini? Dua itu ya? Iya. Kan ya, terakhir laqad kafaral ladzina qalu. Iya. Kan itu ditutup dengan itu terhadap seruan Allah kepada Bani Israel. Dua Mesias itulah ya. Iya. Aku beberapa orang yang ini aku bilang Matius 24 lu baca deh. Sampai hafal aku Matius 24.
Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu, udah baca aja terusin deh. Dan mereka nggak, Masih karena ada. memang tadi dikelekin aja, nggak dibaca, nggak Jangan dulu dibaca. kali. Itu yang saya jelaskan tadi siang, bahwa kalau orang Yahudi itu Susah nyari oleh itu. terkait dengan konsep Tuhannya. Jadi kitab suci diwahyukan kepada mereka melalui perantaraan Nabi tentang Tuhan dengan semua rangkaian pengajaran berbentuk akidahnya, syariatnya, muamalah dan semuanya itu. Itu tidak nyinggung lagi tentang kepribadian Tuhan, tentang hakikat Tuhan. Ya. Jadi orang Yahudi diberikan pengetahuan tentang Tuhan dengan seabrek aturan. Ya. Tidak ada tawar-menawar tentang Tuhan. Kalau saudara kita nih, Ya. dia membentuk Tuhan dulu. Lalu mereka mencari kisi-kisi untuk supaya menguatkan ketuhanan. Membenarkan pencarian itu. Itu bedanya. Itu yang pertama. Yang kedua, orang Yahudi memiliki aturan, mereka tinggalkan. Kalau yang satu ini, mereka tidak ada aturan, tapi mereka lakukan. Jadi terbalik. Hulu. Yahudi ada aturan, mereka tinggalkan. Yang ini tidak ada aturan, mereka lakukan. Contoh, misalnya sabat ada aturannya, mereka acap kali ninggalkan. Ibadah minggu ada aturannya, nggak ada. Mereka rajin melakukan. Itu Jadi pembedanya. sesuatu yang tidak ada perintahnya mereka lakuin. Ya, kalau Yahudi ada perintahnya mereka tinggalkan. Nah kalau Islam kedua-duanya ada perintah, ada pelaksanaan. Jadi kena dia. Ya. Makanya yang itu aku bilang. Nah, itu dia. Ini kenapa kita harus bersalawat juga kepada Ibrahim alaihissalam? Karena ternyata ada perintahnya yang menyatakan bahwa aku akan merahmati orang-orang yang merahmati engkau Ibrahim, dan itu berlaku perjanjian sampai akhir zaman. Perjanjian kekal kan? Perjanjian kekal. Makanya luar biasa kan? Ibrahim alaihissalam aja kita selawatin, kita sudah dapat berkat dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Rasulullah kita sendiri ya? Kata kuncinya kan kata Tuhan begini. Dan olehmu Semua alam kaum semesta ini akan diberkati. Kan gitu. Nah sekarang kita tutup buku nih. Indonesia penuh dengan orang-orang yang memberkati Abraham. Berarti Islam kan? Ya, Berarti Indonesia diberkati. ya. Amin. Belahan dunia lain dipenuhi oleh umat Islam. Berarti seluruh alam semesta akan diberkati oleh Tuhan. Sohe. Ada titik di mana satu tempat, Ya. di situ Abraham kemudian dihina, dinistakan, direndahin. Dikutuk orang-orang ini sih. Itulah yang menyebabkan musibah datang. Ya, pelangi. Ya, Nah, musibah yang sebenarnya itulah ditutup untuk mencari Tuhan. ya. Itu musibah sebenarnya itu. Ya, Mereka tertutup untuk menerima Mencari Tuhan. Makanya Ali Imran 110 itu dengan teman apologet saya merasakan bahwa inilah kunci semuanya. Ali Imran 110 itu, engkau orang muslim adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Dilahirkan untuk manusia, saya apa hebatnya dilahirkan untuk manusia? Ternyata tadi karena kamu menyampaikan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Kalau kita bicara amar ma'ruf nahi mungkar hanya sekedar tipis-tipis saja, semua religion juga bicara begitu. ya. Menyampaikan kebaikan, mencegah kejelekan. Tapi sebenarnya enggak. Kira-kira makhluk yang paling tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala tahu nggak apa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, Ustaz kita. Wah, harumnya. Mana aja? Akhirnya kebarengan. Harumnya. Nggak siap makan kami. Tapi ada kunci terakhir sebenarnya bagaimana? Habis. Enggak apa-apa. Ini kan Malangil, fokus. Dek. Ini kan fokus kepada juga yang sebelah itu aja. Bang Farid. Tapi sebenarnya tidak. Karena tadi kan bicara tadi untuk umat manusia. Umat manusia bukan yang sebelah itu aja kan? Ada lagi yang lain-lain nih. Yang Ada. walaupun mereka percaya diri sendiri sebenarnya. Sampai jam berapa, Bang? Tapi mereka sama juga dengan yang ini sebenarnya. Sesatnya sama sebenarnya. Cuman ya karena kita masuknya, makanya Allah nih cantik nih cara masuknya. Jadi kitab mereka itu dimasukkanlah unsur-unsur yang memang ada hubungannya dengan Al-Quran. Itulah cara masuknya. Ya kan Bang Juma kan sering melek. Kalau itu tidak ada, mungkin kita tidak masuk berduel kasarnya kan, berdebat. Tapi karena ada itu, nah ini kesempatan baik. Ini kesempatan baik sebenarnya bukan untuk orang Muslim saja. Iya, untuk Lebih mereka. hebat untuk mereka sebenarnya. Untuk mereka. Jadi kasih sayangnya Allah sama mereka tuh di sini. Kita nih sebenarnya ini lawannya orang kulit putih. Orang kulit putih itu jajah-jajah kerjaannya. Dan menyebarkan menyebarkan korupsi ke seluruh ini.
Mereka nggak mau diem di Eropa, mereka maunya untuk menjaga hak-hak dari manusia pada tempatnya dan nggak ada yang mengambil. Makanya kan susah masuk ke apa Islam tuh. Kalau misalnya udah ada daerah Islam, ini orang kulit putih masuk nggak bisa mereka. Mundur mental. Makanya dari sini jam berapa? Jadi maksud saya Bang Juma, ada nggak pintu masuk ke sebelah lainnya? Itu mungkin. Ada akhlakul karimah dan tauhid. Itu udah pasti. Itu udah pasti. Maksudnya masuk ke kitab suci yang lain. Iya, masuk kitab suci, masuk diskusi segala macam sebelah itu. Kalau yang ini kan pintu masuknya udah luar biasa nih. Dengan mereka mengambil atau tanda kutip tadi nyuri, itu bagian penting. Bagaimana mereka pun juga nggak bisa. Setiap mereka mau menyatakan melarang, mereka matikan sendiri. Masuknya di sini apa? Favorit Quraisy Al-A'raf ayat 194. Ya. Sesungguhnya berhala-berhala yang kamu sembah selain Allah hanyalah makhluk yang lemah dan serupa juga dengan kamu. Jadi kalau ada Tuhan bentuknya sama kayak kita, itu berhala. Ah, itu. Maksudnya gitu. Karena kalau misalnya ke apa ya? Misalnya kita ambil ke Zoroaster atau kayak mana, itu ada yang ini. Apa? Ada yang memang Tuhannya orang itu ada itu. Kita harus yang begitu tuh ada tuh. Jadi kita nggak bisa masuk ke yang itu. Gitu. Kenapa? Walaupun kita khusus kepada yang sekarang sedang diskusi itu, sampai kiamat pun nggak selesai juga. Makanya harapan satu-satunya tadi kayak seperti Zeklin apa sih? Siapa yang perempuan yang dia ahli debat dari Kalimantan itu? Dia juga hanya gara-gara mendengar Bapak siapa namanya? Ya aku jangan di ini, kalau bisa di blue. Jadi mendengar dari Bapak kosnya. Jesslyn. Dia kan apa? Buddha ya atau apa? Kristen juga ya sebenarnya. Tapi kan dia tidak fokus dan memang tidak sengaja untuk mendengar itu. Ketidaksengajaan itulah yang membuat dia juga akan lebih cepat gitu. Ya kan? Dakwah juga. Walaupun memang yang sebelah itu memang mereka lebih dominan. 2 miliar orang coy. Iya karena kan gitu ya, orang kulit putih balik lagi. Bukan, mereka kan duluan start. Enggak, orang kulit putih. Apa tadi? Duluan start. Langsung aja ke atas itu. Kan duluan start. 500 tahun yang lalu. Ras Anglo-Saxon. Dan cekokannya itu gila. Cekokan tuh, doktrinnya tuh gila. Makanya kalau dengar mereka membantah-bantahnya tuh, walaupun bantahnya sekedar hanya apa ya, tipis-tipis aja lah gitu. Tapi karena memang sudah menjadi ini, Karena mereka untuk bidang itu memang dibawa serius. Jadi kan memang pertama perintahnya ada. Nah dari perintah ini mereka membuat teknis perintah ini menjadi sistematis. Jadi apa? Dan memang terkait dengan agama, semua manusia memang serius. Karena ini kan Kalau agama kepercayaan dan yang lain-lain nggak gitu. artinya mereka nggak bikin sistematis. Bukan, tapi serius dalam menjalankan apapun, walaupun itu bahwa kebenaran segala macam tidak sampai ke sana mereka. Oh iya, kalau Tapi untuk menjalankan. iya, itu apapun, iya. Tapi nggak semua agama punya sistem menyebarkan. Oh, ya. Expanding itu nggak ada. Ya. Expanding itu nggak ada. Itu ya. Nah ini yang satu ini, mereka expandingnya mereka bikin sistematis sampai ada bagian finance ya kan. Ya ada tim semua. Iya. Karena memang marketingnya lebih jago. Ya. Karena bule Amerika. Pengen rumah ibadah di sono bisa mereka bikin di sono. Saya bukan masalah dia mau bule atau sulap. Ini kan perjuangan manusia ini antara satu aja. Iblis, ya kan? Atau setan, ya kan? Dengan malaikat di sebenarnya. Bukan Kores. Dengan malaikat sebenarnya. Jadi bagaimana malaikat ini mencari peluang-peluang terbesar, ya kan, untuk dunia. Makanya kan udah jelas tuh, dunia ini surga bagi mereka, tapi penjara bagi orang Muslim. Makanya saya lagi Asidatu alal kufar. Dunia Ad-dunya sijnul mukmin. ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. tapi challenging terbesarnya lah kita mau lihat, walaupun susah. Alfat itu. Terus sama Alfat. Awas, kerekam.
kepengen aman apa gue jatuh bukan ini. Oh, kepengen apa makannya lagi jadi. Makan di mana sih? Mana tuh Bang Gio? Ini bisa.